Berbicara soal ramalan, ada banyak petuah Jayabaya yang mengejutkan orang, termasuk salah satunya yang paling ngeri adalah Nugel Tanah Jawa Kaping Pindho, yang bisa diartikan sebagai mematahkan Jawa untuk yang kedua kali. Ramalan Jayabaya memang tak pernah sangat jelas, selalu dikemas dengan syair sehingga tafsirnya bisa berbeda-beda. Tapi yang satu itu menurut banyak orang cukup jelas artinya. Lalu apakah benar Jawa akan terpisah jadi dua bagian? Kemudian apa saja tandanya jika benar-benar demikian? Berdasarkan cerita dari berbagai sumber dikatakan bahwa Jawa dan Sumatera dulunya adalah satu kepulauan. Selain bukti fisik, hal ini juga bisa dilihat dari cerita-cerita sejarah. Kemudian lantaran masih satu area, maka orang dulu menyebutnya Sunda Besar atau mungkin ada yang bilang Jawa saja. Lalu apa korelasi hal ini dengan ramalan Jayabaya? Seperti yang kita tahu, Jawa dan Sumatera akhirnya terpisah karena beberapa hal, termasuk salah satunya adalah meledaknya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan gunung yang anaknya masih eksis ini memang luar biasa. Salah satunya membuat dunia gelap sementara karena abu vulkanisnya. Karena ledakannya pula akhirnya daratan yang menghubungkan Jawa dan Sumatera sekarang terpecah. Banyak orang yang kemudian mengaitkan ini sebagai realisasi dari ramalan Jayabaya soal Jawa yang patah. Alhasil tidak sedikit pula yang menyimpulkan jika petuah sang raja sudah terjadi sehingga kita bisa tenang. Tapi di ramalan disebutkan kata Kaping Pindho yang artinya dua kali. Lalu apakah setelah pisahnya Jawa dengan Sumatera akan terjadi hal yang serupa? Wallahu alam bisawab. Ramalan Jayabaya soal Jawa yang patah juga erat kaitannya dengan Gunung Slamet. Jadi menurut mitos masyarakat setempat, seandainya gunung yang ada di 5 kabupaten di Jawa Tengah ini meledak, maka Jawa akan benar-benar terbelah. Bahkan menurut sesepuh di sana, kejadian tersebut akan membuat laut utara dan selatan Jawa bertemu. Mitos memang kadang susah dipercaya, tapi kita lakukan analisis kecil. Kalau dilihat di peta, letak Gunung Slamet ini memang pas sekali di tengah-tengah Jawa, baik dari selatan ke utara maupun barat ke timur. Dan faktanya, Gunung Slamet adalah salah satu dari sekian gunung di Jawa yang masih aktif sampai sekarang, di mana bisa sangat mungkin untuk meletus. Jika pada akhirnya benar-benar meledak, maka memang tidak mustahil ia bakal membuat retakan yang begitu besar dan akhirnya jadi bukti ramalan. Semoga saja hal ini tidak terjadi. Gunung ini dinamai Slamet bukan tanpa alasan, melainkan sebagai sebuah doa. Jika menilik kondisi geografis Indonesia, memang tidak dipungkiri, Jawa mungkin benar-benar bisa terpisah jadi dua. Seperti yang kita pelajari di sekolah, posisi negeri ini terletak di cincin api Pasifik, di mana sangat rentan terjadi letusan gunung berapi. Tentu sudah banyak yang kita lihat sebagai bukti dengan ditambah fakta, kalau gunung berapi tidak hanya meledak sekali. Entah kapan, mungkin akan ada masa di mana gunung-gunung aktif kita bereaksi sehingga memicu ledakan yang luar biasa, sehingga pada akhirnya benar-benar memecah Jawa jadi dua. Tentu kita tidak berharap demikian. Hanya saja jika berbicara secara probabilitas alias kemungkinan, hal tersebut memang mungkin terjadi, melihat posisi Indonesia yang berada di tapal kuda ini. Membaca ramalan Jayabaya memang sama sekali tidak mudah, karena untayan-untayan baiknya penuh dengan kiasan, seperti ramalan Jawa Kalungan Wesi, yang diartikan orang-orang sebagai pulau Jawa yang terbangun rel sehingga mirip kalung. Soal Jawa terbelah juga bisa dipandang secara berbeda. Sampai sekarang masih jadi misteri tentang ramalan Sang Prabu soal pecahnya Jawa. Tetapi hal yang demikian tentu kembali kepada masing-masing orang. Apakah mempercayai atau hanya dijadikan bait zaman lampau yang tak akan terjadi? Namun soal persatuan zaman sekarang yang agak miris, adakah yang berpikir jika mungkin itulah yang sebenarnya dimaksud Jayabaya dalam ramalannya?